Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita tentang Islam dan hak asasi manusia dalam kelas Islam dan ilmu sosial humaniora. Sebagai pemantik awal, saya ingin menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak hanya menyoal tentang hukum sipil dan politik, tetapi di saat yang sama berkenaan juga dengan etika, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi hak asasi manusia itu dapat diakui, ya kan, setelah sebelumnya diputuskan berlaku jika telah naik ke meja hukum dan tercatat sebagai panduan dalam buku undang-undang dunia. Namun di saat yang sama, hak asasi manusia ini memiliki tantangan, ya, apalagi dalam era digital seperti ini. Bagaimana hak asasi manusia ini dapat dimaknai sebagai pedoman hidup manusia yang ada di dunia ini. Tantangannya adalah latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain di belahan dunia ini, ya kan, yang kemudian memunculkan nilai-nilai yang berbeda. Ini yang menjadikan universalisasi human rights itu dalam beberapa titik akan mengalami kesulitan. Nah, dalam konteks keindonesiaan, teman-teman bisa baca pasal 28, ya kan, mulai dari A sampai J itu dalam setiap ayat-ayatnya itu mendeskripsikan berbagai macam hak yang menjadi acuan konstitusi untuk setiap warga negara. Oleh sebab itu gitu, antara agama dalam hal ini Islam dan negara dalam hal ini Indonesia melalui pasal-pasalnya itu harus dilihat sebagai relasi dialogis integratif, bahwasanya baik agama maupun negara sama-sama bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang humanis, kan gitu. Nah, sebagai pengantar umum, ya kan, pasal 1.3 Piagam PBB itu mewajibkan kerjasama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tentu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Namun permasalahannya adalah bagaimana dengan negara-negara yang tidak ikut bergabung dengan PBB misalnya, atau menarik diri dari organisasi luar biasa tersebut? Apakah kemudian mereka tidak memiliki satu konstruksi hak asasi kemanusiaan? Tentu tidak juga, karena pada dasarnya hak asasi manusia itu kan dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diamini oleh masyarakat setempat. Jadi meskipun ada negara misalnya yang tidak tergabung dengan PBB, tidak lantas kemudian ia memarginalkan konsep hak asasi manusia itu. Tidak demikian situasinya tentunya. Nah, kemudian kajian dalam pemikiran keislaman, kajian HAM dalam pemikiran keislaman ini yang menarik untuk kita diskusikan, karena Islam tidak semata-mata kemudian menghadirkan hak asasi manusia, tidak demikian, tetapi hak asasi manusia atau human right atau al-hukuk al-insaniyah itu disertai dengan human nature atau tabiat al-insaniyah atau tabiat manusia, ya. Kemudian diikuti juga dengan al-karomah al-insaniyah atau human dignity atau martabat manusia. Jadi begini, keberadaan hak asasi manusia atau human right atau al-hukuk al-insaniyah dalam bahasa Arabnya sejauh ini itu dipahami sebagai aturan yang sudah final, ya kan? Namun sayangnya interpretasi terhadap hak asasi manusia itu kerap hadir serampangan gitu, tidak struktur, kemudian tidak terukur juga dengan baik. Akibatnya segala hal yang dianggap bertentangan dengan hak-hak tersebut itu akan langsung didakwa tidak manusiawi. Kita berbicara tentang perspektif ini. Islam yang tidak pernah alpa berbicara mengenai etika manusia, jika kita amati lebih teliti, sejatinya konsep
keberadaan manusia itu tidak lepas dari 3 hal prinsipilnya. Dan human right atau hak asasi manusia itu adalah salah satu dari ketiga prinsip tersebut. Jadi begini, kemanusiaan itu kan tentang eksistensi nilai-nilai paling manusiawi yang terdiri dari 3 prinsip. Pertama, misal tabiat manusia atau human nature atau bi'ah al-insaniyah, ini tentang memahami manusia sebagai sesuatu yang ada. Jadi harus benar-benar dijaga keadaannya dari segala hal yang dapat memusnahkannya. Nanti contohnya kita diskusikan di belakang. Kemudian yang kedua adalah hak-hak asasi manusia. Ini yang sedang kita bicarakan, human right atau al-huquq al-insaniyah. Hal ini tentang bagaimana kita memahami manusia berdasarkan hak-haknya sebagai makhluk hidup yang tidak hanya sekedar ada. Jadi setelah manusia itu ada, manusia itu lahir, apa hak-haknya yang harus diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, tidak hanya berhenti di situ. Yang ketiga adalah martabat manusia itu sendiri atau human dignity atau al-karomah al-insaniyah. Hal ini sebagai puncak kesadaran untuk memahami hakikat kemanusiaan. Dengan demikian, segala hal yang dapat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tabiat manusia, hak asasi manusia, dan martabat manusia tadi itu ya berarti merupakan upaya-upaya pemarginalan harga diri dari tubuh manusia itu secara perlahan. Contoh simpelnya seperti ini misalnya. Kalau teman-teman baca pada pasal 28 itu ada di dalamnya membahas tentang hak bersuara atau manusia itu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Bagaimana caranya? Ya sampaikan aspirasinya dengan lantang, bersuara, hak untuk berpendapat, hak untuk berdiskusi. Itu kan kita dijamin oleh negara bahwa sebagai warganya kita itu diberikan hak-hak tersebut. Nah, sebelum kita berbicara mengenai hak-hak ini, itu teman-teman harus melihat terlebih dahulu dari yang paling prinsip, yaitu tabiat manusia atau human nature. Kalau teman-teman sudah bisa memetakan bahwasannya hak berpendapat, hak bersuara, hak menyampaikan aspirasi ini kira-kira pemahaman human nature-nya itu apa? Nah, nanti teman-teman baru bisa masuk ke hak untuk bersuara ini. Misalnya hak untuk bersuara ini, hak untuk berpendapat ini, hak untuk menyampaikan aspirasi ini, kalau kita kilas balik ke human nature, kita mungkin bisa mengatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang komunikatif, kan gitu. Nah, karena manusia berdasarkan keadaan tabiatnya merupakan makhluk yang komunikatif, maka keadaan manusia sebagai makhluk komunikatif ini harus diakomodir dalam hak-hak asasi yang memberikan kebebasan manusia untuk berpendapat, untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan atau menyampaikan aspirasinya sebagai manusia. Nah, di sini kan udah ketemu antara human nature sama human right. Tidak hanya berhenti di situ, kalau sudah berhasil dikonsepkan dalam hak asasi manusia, maka harus diteruskan dengan human dignity atau al-karomah al-insaniyah atau martabat manusia itu sendiri. Jangan sampai semena-mena mengatasnamakan hak asasi manusia, kemudian hak asasi manusia untuk bersuara tadi misalnya, kemudian ia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, misalnya bahasa-bahasa yang kotor, kemudian mencaci maki, menghina pihak-pihak lain, ya kan, kemudian menyesatkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompoknya, misalnya tentang suaranya tadi itu tidak dibenarkan. Jadi meskipun mereka menggunakan bahwasanya ini hak asasi kami untuk berpendapat seperti ini, tetapi kalau suaranya itu mencederai martabat manusia, maka penggunaan hak asasi yang mereka gunakan itu tadi harus
dikritisi. Tabiat manusianya misalnya adalah manusia makhluk komunikatif. Hak asasi manusianya adalah manusia berhak untuk berpendapat, menyuarakan aspirasinya. Martabat manusia, hak asasi manusia melalui kebebasan berkehendak tadi itu, kebebasan berpendapat tadi itu, ya tidak boleh menciderai martabat manusia itu sendiri. Mencaci, menggunakan bahasa yang kotor, menghina, dan segala macam jenisnya itu. Jadi berbicara tentang berpendapat, berbicara tentang bersuara dan menyalurkan aspirasi itu tidak hanya berbicara tentang hak manusia sebagai makhluk komunikatif, tapi di satu sisi ia juga berbicara sebagai bagaimana melalui itu martabat manusia itu bisa terjaga. Jadi ada korelasi yang saling berkait kelindan antara human nature, human right, sama human dignity. Contoh lain misalnya dalam pasal yang sama juga akan teman-teman temukan bahwasanya setiap warga negara, tentunya Indonesia, itu memiliki kebebasan untuk berserikat, untuk berkumpul, untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi sosial masyarakat misalnya. Jadi kita sebagai warga negara itu diberikan kebebasan, diberikan hak untuk berkumpul, berserikat, bersosial, dan segala macam jenisnya itu. Nah, sebelum teman-teman misalnya berbicara mengenai hak perserikatan ini, hak berkumpul ini, begitu kan, teman-teman harus melihat lebih jauh kira-kira tabiat manusia apa, human nature apa, itu kan yang melatar belakangi sehingga manusia itu diberikan kebebasan untuk berkumpul, untuk berorganisasi. Nah, dari kajian human nature gitu kita bisa memetakan bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial secara naturalnya. Secara nature manusia itu makhluk sosial, ya kan? Berdasarkan pemahaman human nature ini tadi berarti manusia sebagai makhluk sosial harus diberikan haknya untuk menampilkan, untuk mengekspresikan bagaimana mereka dapat bersosial. Nah, itu masuk ke hak asasi manusia. Tetapi jangan lupa tidak bisa semena-mena juga mengatakan bahwasanya ini hak kami untuk bergabung dengan kelompok ini, Anda jangan ngurusi kelompok kami. Tidak bisa demikian karena apa? Jangan lupa di sana masih ada human dignity atau martabat manusia. Ya kan, jadi human nature, human right ini perlu dikorelasikan dengan human dignity juga. Jadi tidak bisa sekali lagi semena-mena jenengan kemudian misalnya bergabung dengan kelompok yang ekstrim, dengan kelompok yang radikal, dengan kelompok yang menyesat-nyesatkan atau meresahkan masyarakat mengatasnamakan hak asasi manusia. Tidak bisa demikian. Karena apa? Karena ada martabat manusia yang harus dijaga di sana. Yaitu apa? Manusia, martabat manusia yang paling esensial atau yang paling prinsipil itu kan hidup damai, tenang, kemudian toleran, moderat, satu sama lain seperti itu. Jadi jangan sampai mengatasnamakan hak asasi manusia bergabung dengan kelompok tertentu kemudian mencederai martabat manusia itu sendiri. Nah, seandainya ada kelompok-kelompok yang radikal, anarkis, ekstrim, dan bahasa seterusnya itu, kemudian mereka mendakwakan bahwasanya ini hak asasi kami untuk melakukan atau bergabung dengan kelompok ini dengan kegiatan seperti ini, itu harus dikritisi. Karena apa? Meskipun ia tidak menyalahi human nature sebagai makhluk sosial, tetapi dia sedang mencederai human dignity itu sendiri. Nah, jadi di sini di kelas ini saya harap teman-teman bisa memahami bahwasanya selain human right, selain hak asasi manusia, teman-teman harus bisa melacaknya terlebih dahulu berdasarkan human nature-nya atau tabiat al-insaniyahnya, kemudian dikorelasikan dengan human dignity atau al-karomah al-insani atau martabat manusia itu sendiri. Jadi kalau ketiganya ini bisa hadir secara bersamaan, maka teman-teman akan memiliki pemahaman tentang hak-hak kemanusiaan yang komprehensif. Saya pikir itu dulu. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.